Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asriyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladzina wa'adallah liman tabi'ahum fi dinihi nailar rahmat wal barakat. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinispuh, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, panjenenganipun wau kula tasih ya Allah terkesan panjenenganipun Bapak Dr. Subroto Wakil Bupati ingkang ngasta piyambak minangka dados sesepuh kempal kita syukuran dalu menika doa bersama bergandengan atawi munasabah memperengeti madegipun Jepara ingkang kaping 260 pinten dumateng para sesepuh pimpinan dinas saking Jepara, sae saking TNI, Kapolri, langkung-langkung saking Kajari atawi saking pengadilan negeri soho sanes-sanes para sesepuh pemerintahan tingkat Kabupaten Jepara, mboten kesupen para sesepuh saking agami utaminipun ingkang nyepuhi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jepara atawi saking organisasi apa itu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, organisasi para pemuda, langkung-langkung organisasi para ibu-ibu, para ummahat yang disebut dalam hadis an-nisa'u imadul bilad, bahwa ibu-ibu adalah soko guru negara. In saluhna saluhat wa in fasadna fasadat. Kalau ibu-ibu baik, soleh, negara akan baik. Tetapi kebalikan, in fasadna fasadat. Mila saya menika para rawuh ingkang kawula muliakan, kita syukur sangat dalu menika kempal doa bersama munasabah madegipun Jepara ingkang kaping 266 ingkang bertepatan wulan April. Para rawuh para sedherek ingkang kawula mulyakaken, kula nderek-nderek ngraos bahagia
ngucapaken selamat bahagia, selamat sejahtera atas madegipun Jepara sampun dumugi taun 266 tur tepat wulan April. Wulan April menika wulan lahire Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bulan April. Ngantos samangke bulan April itu bulan untuk penilaian. April itu sesudah bulan Maret. Maret itu sesudah, artinya diketahui hasil panen padi. Sehingga kalau bulan April kok sugih, pancen pawaan sugih. Tapi kebalikan kalau April kok ganti duit. Nah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini bulan April dibuat lahir Nabi. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah dilahirkan bulan April. Lambang membangun dunia ini. Dunia itu jadi rame. Dunia itu dari sepi, lihat bulan April. Nah, jadi April ini sesudah matahari sak sampunipun srengenge geser wonten lere Khatul Istiwa. Itu bulan April. Jadi endah Nabi itu. Keindahan mengapa lahir bulan April. Nah, ini lambang. Oleh karena itu Nabi itu kalau membaca selawat harus pakai fil alamina innaka hamidum majid. Nabi diutus jadi nabi bukan sembarangan. Bukan untuk satu golongan, tapi untuk umat manusia. Perubahan besar. Bulan April. Alhamdulillah ini Jepara. Jepara ini untung. Untung. Mengapa hari jadinya kok jatuh pada bulan apa? April. Dan tidak hanya hari jadi Jepara. Sampai Ibu Ajeng Kartini lahir juga bulan apa? April. Ini bukan sembarangan ini. Sampai kelahiran daripada istri Sunan siapa? Hadirin. Bulan apa itu? Kan sama, bulan apa? April. Ini April ini bulan yang menentukan. Jadi kalau kita bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Nabi itu lahir, hijrah, meninggal sama-sama bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Surah, Safar, Rabiul Awal. Tapi beda-beda. Perbedaan ini adalah kegembiraan bagi bangsa Indonesia. Mengapa Nabi itu hijrah? Jatuh bulan April. Sampai di Madinah itu bertepatan 1 Oktober. 1 Oktober itu artinya bertepatan hari matahari di sebelah
selatan Khatul Istiwa. Bulan Oktober adalah bulan mulai ada hujan. Jadi lihat saja bagaimana bulan Oktober. Nah ini Nabi. Jadi hijrah bulan Oktober. Dalam Al-Quran diterangkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum. Bahwasanya masjid yang dibangun atas asas takwa di pertama hari. Yang dimaksud di pertama hari, hari pada waktu matahari ada di sebelah selatan Khatul Istiwa, yaitu 1 Oktober. Sehingga dalam Al-Quran ditafsiri dalam ayat yang lain, rihlatas syita'i wassaif, merantau untuk berniaga, bekerja untuk dunia, itu harus tahu musim yang ada matahari di sebelah selatan Khatul Istiwa, matahari di sebelah utara Khatul Istiwa. Mana yang dulu? Di selatan. Rihlatas syita, mencari upaya kehidupan di kala matahari di selatan, syita. Wassaif, matahari di sebelah utara. Inilah Al-Quran, bahwasanya di sini Quran itu penuh pelajaran yang kadang-kadang manusia tidak memikirkan sampai di situ. Sekali lagi saya merasa senang malam ini masuk bulan Oktober. Bulan yang benar-benar tunggak sejarah lahir Nabi pada bulan April. Ini tunggak sejarah. Kemudian sesudah itu Nabi yang kedua pada waktu hijrah Rabiul Awal, tapi beda, bukan April, Oktober. Kemudian Nabi wafat juga Rabiul Awal, tapi tidak April, tidak Oktober, kurang 4 bulan, jadi bulan Januari. Coba ini indahnya. Nabi lahir dikala manusia menentukan nasib. Nabi hijrah dikala akan datang musim hujan. Diketahui bagaimana hujan. Bagaimana tahun ini tahun baik atau tahun sial. Kemudian Januari. Itu mulai matahari ke selatan ke utara. Jadi mulai pas akhir Desember matahari ada di paling selatan, Januari ke utara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini keindahan. Alhamdulillah Jepara ini memang suatu tunggak sejarah. Sunan Hadirin. Itu kalau kita lihat di sana masjidnya penuh hiasan. Hiasan yang bukan ala Arab. Bukan ala Indonesia. Tapi ala Kamboja. Sama dengan Estri Brawijaya yang dikatakan putri mana? Cempa. Cempa itu adalah ucapan bagi sekelompok umat yang beragama Islam di Kamboja. Islam Kamboja dikatakan bangsa Campa. Bangsa Indonesia ini tidak bisa dilupakan dengan Putri Cempo.
Siapa Cempa itu? Ibu Raden siapa? Ibu Raden Patah. Yang akhirnya Raden Patah menantu Sunan Ampel. Jadi sehingga masjid pertama kita akui di Indonesia ini bisa besar sesudah berdirinya Masjid apa? Bintoro. Kalau Masjid Bintoro besar kena menantu Sunan Ampel. Nabi pun begitu. Kebesaran Islam dalam ilmiah itu dari menantunya. Masalah Al-Quran Sayyidina Utsman, menantu Nabi. Masalah ilmu tauhid, ilmu syariat, thariqat, hakikat Sayyidina Ali, mantu Kanjeng Nabi. Begitupun di Jawa ini, katakan di Indonesia. Walau pertama Islam di Pasai, tapi masjid yang bisa didirikan menjadi masjid nasional dan berkembang di mana-mana sesudah berdirinya Masjid mana? Bintoro. Kalau kita ingat Masjid Bintoro diresmikan tahun 1450, 480, katakan tahun 1500. 1500 itu peralihan maha besar dunia. Jadi dunia itu kapan peralihan besar? Tahun 1500. Tahun 1540 jatuh kerajaan Islam di Eropa, di Asbania, di mana? Spanyol. Masjid di dunia ini tidak ada besar kayak masjid di Spanyol, Masjid Cordoba. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Masjid Cordoba itu lebih besar dari masjid yang ada di Masjidil Aqsa. Itu kebesaran Islam dulu setelah berdiri Masjid Cordoba. Sampai sekarang 5 shop masih utuh masjid. Karena penuh kaligrafi Arab yang tidak ditemukan di masjid yang manapun di dunia ini. Kecuali Masjid Cordoba. Sekarang Cordoba dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik. Tapi masih dimuliakan 5 shop. Walaupun serambinya dibuat gereja. Dan saya masuk masjid itu hari Minggu. Gerejanya itu tidak bisa, kursinya penuh di serambinya. Bayangkan muat berapa masjid itu. Ini Masjid Cordoba. Cordoba hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat bahwa walau ada kehancuran di Cordoba, tetapi ada Allah mengangkat mayoritas Islam di bumi tanah air kita Indonesia. Oleh karena itu, apa kata Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sama-sama? Jadi kalau ada Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kalau ada Muhammad juga fil alamin innaka hamidum majid. Jadi pembangunan yang bukan untuk umat sesama agamanya, tetapi pembangunan untuk semua umat manusia. Bahwa Indonesia alhamdulillah ini. Indonesia adalah, kita harus tahu, kata Ibrahim alal aqili
ayyakuna arifan bi zamani mustaqbilan fi sya'nihi arifan bi rabbi. Bahwa orang yang berakal mempunyai pikiran itu harus tahu zaman. Jadi zaman kebesaran Islam di Indonesia tidak sama dengan kebesaran Islam dikala di Asbania atau Spanyol. Indonesia adalah Indonesia. Indonesia adalah kita ikuti para ulama-ulama. Bagaimana sikap ulama waktu proklamasi rame apa yang disebut Jakarta Charter. Ulama-ulama bersepakat kembali saja kepada pilar bangsa ini. Kepada apa yang cocok dengan bangsa Indonesia. Jangan sekali-kali membuat negara Islam. Tapi pilar yang 4. Ini harus kita kokohkan. Alhamdulillah. Indonesia ini yang besar NU. Tadi itu Fatayat di mana-mana datang ke tempat saya katakan ini alhamdulillah organisasi mulai berdiri sampai sekarang nggak ada yang disingkat pimpinan pucuk pimpinan 4 PBNU kecuali hanya NU. PB apa? PBNU. Ini kan pilar 4 bangsa. P Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. N. Negara Kesatuan Republik Indonesia. U. Undang-Undang 45. Jadi tadi itu saya akan berkata NU harus benar-benar bisa merukunkan bangsa ini. Bahwa NU di mana-mana, tidak NU kemana-mana. Ini ya. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah ini gubernurnya juga NU, walau dari PDI tidak apa-apa loh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula muliakan. Ini alhamdulillah. Jadi bulan April ini bagi orang Jepara khususnya, apalagi Rembang, ini kerembetan. Jadi kalau Ibu Kartini lahir di Jepara, di Mayong, tapi wafat Ibu Kartini di mana? Di Rembang. Wah ini aneh ini. Aneh itu saya itu sudah antara ada 11 tahun tidak pernah ngadiri pengajian. Ini kok bisa hadir di sini? Ini wallahu alam. Sudah kemarin itu khol Ibu Kartini. Saya yang bicara di sana. Wah ini juga April kelahiran Ibu apa? Kartini. Tadi itu banyak orang Jombang ke tempat saya. Orang Jombang NU besar itu jangan sampai lupa Japara dan lupa Rembang. Bapak Ibu Kartini dulu sekolahnya ada di Jombang. Ada di Mojo Warno. Nah ini. Jadi kalau NU itu bangkit dari Jombang itu karena tidak luput daripada sejarah perjuangan Ibu Raden Ajeng siapa? Kartini. Di sinilah perlu kita ketahui. Para bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken. Jadi alhamdulillah Jepara Sunan Hadirin. Saya ulangi lagi. Penyanyi Persani Bigorah atawi apa? Atau apa sini apa namanya? Ya, Bigorah. Kalau orang santri Bigorah, ya. Itu semuanya
adalah tidak ala Indonesia, tidak ala Jepara, tapi kayak ala mana? Ala Kamboja. Kalau kita teliti, memang aneh ini. Bahwasanya Sunan Ampel sebelum di Indonesia itu singgah di Kamboja. Sehingga Islam pertama duluan mana Kamboja dengan di Jawa, Kamboja lebih dahulu. Saya pernah diundang di Malaysia, dikumpulkan dari ex-Muslim Kamboja, tokoh-tokoh kiai-kiai, dikumpulkan daripada Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, yaitu dari Patani. Itu kesemuanya adalah ada kesamaan. Ini malam ini saya terpaksa saya uraikan mengapa tadi itu yang melakukan lagu sebagai peringatan hari jadi Jepara, semuanya daripada santri-santri Bali mana? Ini saya terkesan sekali. Balik Kambang. Ini memang kayak begitu. Jadi Kamboja tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan pertama wali-wali apa? 9. Bukti yang nyata adalah di Masjid Mantingan, Masjid Sunan siapa itu? Ini. Oleh karena itu kita mengetahui, saya 4 bulan yang lalu di Solo, Allah itu semua membuat satu bukti, satu contoh, satu peringatan kepada umat manusia. Kalau Nabi itu yang dibesarkan oleh Nabi adalah cucunya yang nama Sayyidina Hasan, Sayyidina siapa? Husain. Mengapa anehnya? Islam besar itu mulai daripada Maghrib, Maroko, sampai di tanah air Indonesia. Mengapa anehnya? Kalau di Maroko yang ada Al-Hasan, sampai kota yang menjadi kota tunggak sejarah adalah yang ada masjid yang dinamakan Masjid Al-Malik Al-Hasan di Casablanca. Mana? Casablanca. Casablanca niku kota yang perbatasan dengan Jabal Tor. Jabal Tor niku perbatasan Italia. Mengapa di sana ada masjid yang indah? Masjid yang berletak di lautan Atlantik. Jadi lautan Atlantik itu disebut dalam Al-Quran fi ainin hamiatin, sumber yang panas. Yang dimaksudkan mendidih. Mendidih maksudnya bergerak. Bergerak maksudnya lautan Atlantik. Mengapa kalau di sana ada lautan Atlantik, tapi di Indonesia, di Irian, ada lautan Pasifik. Wah, ini keindahan Allah. Lebih daripada itu, mengapa kalau di barat Al-Hasani, tapi kalau di Indonesia Al-Husaini.
Semuanya wali 9, yang 5 dari habaib. Ini semuanya Al-Husaini. Anehnya kayak ini. Mengapa tidak dari Al-Hasan? Dan sampai sekarang para habaib yang ada di Indonesia mayoritas adalah keturunan Sayyidina Husain. Tapi mengapa kalau di sana barat keturunan Sayyidina Hasan? Jadi inilah pesan, manusia itu tahu akan masanya, tahu akan sejarahnya. Ini kata Nabi Ibrahim. Arifan mustaqbilan fi sya'ni, harus maju. Jangan sampai menjadi mundur. Tadi saya dipengaruhi oleh murid-murid Kiai Makmun, oleh murid-murid Bapak Kiai Hayatul, tampil kayak begitu. Itu baru Abtadiul Imla ini. Abtadiul Imla, belum mustadiron faidal barakat alama anallahu wa. Jadi sekarang ini marilah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah keagamaan. Apa itu agama Hindu, agama Buddha, apa itu agama apa? Islam. Dan di Indonesia tidak mengenal bertentangan sebab agama, tetapi kerukunan sebagai Bhinneka Tunggal apa? Ika. Ulama-ulama sudah proklamasi dengan bersama dengan yang lain menetapkan inilah Indonesia disatukan, tidak perlu ada perbedaan masalah agama. Agama adalah masing-masing dipeluk dan semua agama dihormati oleh agama. Sebagai kita umat Islam, agama itu mempunyai unsur yang 6. Berapa? 6. Semua sama. Hanya satu yang berbeda. Satu agama kewajiban menjaga, harus melindungi jiwa. Itu jiwa. Jadi tidak boleh membunuh walau berbeda apa agama. Sama. Tidak ada agama yang menyuruh membunuh orang, tidak ada. 2, melindungi akal. Jadi tidak boleh akal dibiarkan. Sama-sama. Apa agama Hindu, Buddha, Islam, akal harus dijaga. Pendidikan wajib untuk memajukan akal. Nomor 3, hak milik. Hak milik jangan diganggu. Milik siapa? Keempat, harus dilindungi perkawinan. Jadi perkawinan sah menurut agama masing-masing. Apa agama Islam bagi orang Islam, apa agama Hindu, apa agama Buddha, pernikahan mempunyai syariat sendiri-sendiri. Ini. Kelima, menjunjung sebagai umat manusia harus saling menghormati. 5 ini tidak ada beda. Tapi yang satu pasti beda. Vertikal kepada Allah. Oleh karena itu ada masjid, ada wihara, ada gereja, ada kuil. Di sini harus dijaga. Tidak bisa sama. Jadi kita cari bangsa Indonesia
kebersamaan antara bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang beda supaya sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang lain. Jadi 5 yang beda hanya di masjid. Tidak sama dengan di gereja. Di gereja tidak sama dengan di kelenteng. Nah ini. Oleh karena itu syariat agama pun mempunyai tempat suci untuk beribadah kepada Tuhannya. Oleh karena itu marilah bangsa Indonesia ini kita persatukan. Nah, kalau kita sudah tadi itu saya memberi contoh kepada para fatayat, para muslimat di rumah saya yang datang berjejal-jejal, ya kita kembali kepada PBNU itu sama dengan pilar yang apa? 4. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45. Beres ini semua. Dan kenyataan NU itu ada di mana-mana. Nah, ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya uraikan masalah nasionalis itu al-waton. Jadi kalau Muhammadiyah ada Nahdlatul Wathon. Dulu pandunya itu besar sekali. Waktu masih rame-ramenya Hizbul Wathon Hawi. Pandu Hawi. Itu pandu Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah Hizbul Wathon. Tapi NU tidak kalah. Sebelum daripada ada NU itu pertama kali dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan bangsa. Tanggal 21 berdiri Nahdlatul Wathon. Tanggal 20 tahun 21 25 menghadap kepada Raja Abdul Aziz. Pulang dari Mekah tahun 26 Januari berdiri Nahdlatul Ulama yang asalnya dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu bangkit, Wathon itu tanah air. Saya nyanyikan tadi itu. Jalal Wathon, Jalal Wathon, Jalal Wathon. Hubbul Wathon minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu ahlal waton. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman. Inhadu jalal waton. Nah, terus akhirnya itu Indonesia biladi antiun wanul fakhoma kullu ma ya'tiki yauman tami'an yalqa khimama. Indonesia biladi. Indonesia adalah tanah airku. Indonesia biladi. Anti unwanul fakhoma. Kau adalah lambang kebesaran Indonesia. Oleh karena itu persatuan Indonesia dituntut mutlak anti unwanul fakhama. Kullu ma ya'ti yauman tami'an yalqa khimama. Siapa datang kepadamu ingin supaya menjadi orang yang besar, ingin menjadi orang yang terpandang. Jadi tidak bisa kecuali kesatuan bangsa ini harus dijaga. Oleh karena itu ini aneh. Jadi Indonesia ini negara yang tidak ada di dunia. Mengapa Indonesia merdeka pada 17 Agustus bertepatan bulan Ramadan? Ini indah sekali. Jadi Indonesia 17 Agustus
1940 berapa? 5. Bertepatan bulan Ramadan, tanggal 9. Hari Jumat. Sama. Nabi diangkat menjadi pesuruh. Itu 17 Ramadan, 9 Agustus. Agustus sepodo. Lu mengapa? Tanggalnya kok tukar. Yang 17 kalau Bi'sah Rasul atau Nuzul Quran buat Ramadannya, yang Indonesia buat Agustusnya. Nah, ini. Dan aneh, tidak ada. 17 Agustus 45. Oleh karena itu saya ini biar kiai yang saya pasang NO saya di belakang. Yang ada di tempat duduk saya Garuda Pancasila. Sebab kalau tidak tahu Garuda Pancasila itu berarti tidak tahu sembahyang. Garuda Pancasila itu sayapnya 17. Kanan kiri. Betul atau enggak itu? Hah? Kanan kiri. Itu aneh. 17. Burung bisa berterbang itu kalau ekornya itu. Kalau tanpa ekor kayak pitik. Kayak ayam. Jadi mengapa ayam tidak bisa berterbang? Karena tidak punya ekor kayak burung. Tapi Garuda Pancasila itu ekornya itu 8. Betul atau enggak itu? Jadi sayapnya 17. Kanan 17. Kiri 17. Ekornya 8. Apa titik-titik bulu itu 45. Jadi 17, 8, 4, 5. 17-nya 2. Ekor kanan, ekor kiri. Sama sembahyang. Jadi sayapnya kanan 17, sayap kiri 17. Orang sembahyang harus tahu 17. Sehari semalam 17 rakaat. Rukunnya juga 17. Nah, ini coba. Jadi kalau sudah insya Allah kiai-kiai masang Garuda, insya Allah ini Indonesia makmur ini. Ya, ini ya. Jadi saya kalau sembahyang saya lihat 17. Ya. Jadi harus tahu sehari semalam 17 rakaat. Kalau malam Sabtu ini 7, besok hari Sabtu 10. 10 dengan 7 berapa? 17. Rukunnya juga 17. Orang dekat kepada Allah itu sujud. Fasjud waqtarib. Sujud kau akan dekat kepada Allah. Itu 8 yang disujudkan. Sing disujudakan binten 8. Jadi ini ana sujud kurang 8 ora iso keparek ning Gusti Allah. Apa itu? Bathuk. Loro telu tangan. 4 5 dengkul, 6 7 sikil, 8 ati. Nah, jadi kalau hatinya enggak ingat, jauh dari Allah walau kau sujud. Nah, jadi 17 berapa? 8. Ini. 17, 8, 4, 5. Seorang Islam harus wajib membaca syahadat 4 dan 5. Maghrib 2, Isya 2, 4. Besok subuh 1, zuhur 2, ngasar 2, 5. Jadi 17, 8, 4, 5. Tidak ada negara kayak Indonesia. Indonesia ini, saya ini sudah tua. Usia sudah 88. Jarang orang 88 bisa kayak gini, itu jarang. Saya tidak sombong. Kira-kira saja. Kawan-kawan saya itu meninggal antara 60-70.
Sama dengan hadis umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Saya tidak 70 sampai 80. Itu masih ada kelebihan 7 hampir 8. Jadi saya memperingatkan mengapa Indonesia 17.845. Peringatan dari Allah. Bahwa Indonesia, saya saksikan yang saya sudah tua ini. Dulu makan jagung, makan ketelam. Pak Harto saja itu masih gaplek. Sekarang sembayang semua. Ada makan ketela apa semua nasi? Nasi. Saya 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu ke Irian. Saya lihat orang Irian itu ada kapal terbang kecil-kecil untuk apa? Mensuplai bahan makanan yang ada di pedalaman. Jadi di sini sembahyang, bangsa kita sembahyang, rame sembahyang, Indonesia menjadi makmur. Tapi sayang ini insya Allah barangkali dengan peringatan pengajian bulan apa? April, insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang saya terus terang saja, saya sudah tua. Dulu diberi pelajaran oleh ayah saya. Baru ini saya ular-ularkan. Indonesia ini harus benar-benar tahu. Sebab Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bizamani. Tahu masanya, tahu kondisinya, tetapi harus maju. Kondisi bangsa Indonesia adalah tenaga kerja. Terus terang saja. Di mana-mana yang menyerap tenaga Indonesia. Sampai di Mekah. Itu kalau ada orang kerja, mesti bangsa apa? Bangsa Indonesia. Dan malu saya. Malu. Apalagi saya pada waktu zaman Bu Mega, itu saya diberi kesempatan oleh Bu Mega ziarah ke Sudan. Saya lebih malu di Sudan. Waktu zaman Presiden Bu Mega itu, saya ke Sudan. Ke Sudan melihat mengapa orang Sudan itu orang negro. Wong ireng, elek-eleke wong. Lu sing dadi babu tukang nyewoke anake wong ireng kok wong Indonesia. Ini malu saya. Ya Allah. Jadi ini juga kita harus benar-benar mengetahui. Sebab ada cita-cita itu, ada kemauan kalau sudah tahu. Bangsa Indonesia dalam agamanya cukup alhamdulillah. Sekarang banyak tenaga kerja ibu-ibu yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dan banyak mubaligh dibawa ke sana. Tapi sayang, masih tenaga kerja. Ini kalau ada kemauan, pasti di situ ada cita-cita. Semua apapun yang dicita-citakan itu akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, dunia ini dijajah lebih 300 tahun kecuali bangsa Indonesia. Apa bisa pertama kali sesudah Perang Dunia Kedua? Tidak ada bangsa yang manapun memproklamasikan Indonesia dahulu kecuali bangsa Indonesia. Ini kita syukuri. Apa sebab Indonesia itu pertama? Karena bangsa Indonesia jauh mempunyai kemauan kemerdekaan dari para perintis kemerdekaan.
kemerdekaan, yaitu hari kebangkitan apa? Nasional. Ini harus kita ingat-ingat. Sekarang saya pengajian malam ini, tidak usah rame-rame, tanamkan kemauan, cita-cita untuk mengangkat bangsa kita ini. Tidak hanya menjadi pelayan, tapi benar-benar orang yang dilayani bangsa lain. Cocok napa mboten cocok niki? Nun? Cocok napa mboten cocok? Cocok. Jadi sekarang kita itu cari pekerjaan di mana-mana. Kita diberi oleh Allah yang pada waktu dulu di Al-Quran belum ditemukan kayak ayat ini. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi amwalahum ibtigha'a mardatillah. Kama sali jannatin bi rabbah asabaha wabil fa'atat ukulaha dhifain. Fa'ilam yusibha wabilun fatal. Perumpamaan menginfakkan uang untuk mencari ridha Allah. Bagikan kayak tanah pertanian di dataran tinggi. Quran diturunkan di Arab. Tidak ada tanah pertanian dataran apa? Tinggi. Arab itu kalau dataran tinggi tumpuan batu. Kalau tanah itu dataran rendah tumpuan apa? Pasir. Tapi mengapa? Quran memberi atau mengajari suatu ajaran ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Perumpamaan orang yang mendanakan uangnya untuk mencari ridha Allah kayak orang yang berniaga tani di dataran tinggi. Magelang, Malang, dataran tinggi. Firman Allah, asabaha wabil. Tetes air itu ada di dataran tinggi. Di Jepara, maghairu maujud, tidak ada. Hasil pertanian kalau dilola baik-baik akan menghasilkan lipat kali 2. Jadi Jepara dengan yang ada di Malang lain. Nah ini mana ini? Ayat apa? Indonesia. Jadi sekarang kita harus tahu Al-Quran. Quran itu pelajaran. Dan kadang-kadang waktu zaman itu belum ditemukan. Sebagaimana apa yang terjadi masalah kiblat. Kiblat itu dulu yang ada bukan garis bujur. Jadi kalau kita tahu ilmu bumi, garis bujur ada garis apa? Garis apa? Lintang. Garis bujur ngetan ngulon, garis lintang ngalor ngidul. Waktu Nabi kiblat itu tidak ngetan ngulon, tapi ngalor ngidul. Saya kulus sufaha umiman nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu aliyah. Orang bodoh-bodoh akan menanyakan mengapa kiblat berubah. Asal sembahyang itu ngadep ngalor, saiki kok diperintah kon ngadep ngidul. Jadi perjuangan Nabi bukan barat timur, tapi selatan utara. Selatan Yaman Son'a, utara
sampai ke negeri Turki yang disebut wadrib lahum ashabal qaryah, yaitu Turki perbatasan dengan negara Syam, Intokia. Saya kulus subha minan nas. Mawallahum, apa artinya kiblat kok dirubah? Asal menghadap ke utara, kok disuruh ngadep kemana? Selatan. Tapi jawab Quran tidak utara selatan, tapi dijawab oleh Allah. Qul ya Muhammad, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu aliyah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan bahwa Allah itu yang mempunyai timur dan selatan. Sembahyang boleh menghadap kok timur dan apa barat. Ada yang ke timur, ada yang menghadap ke barat. Dan dunia ini yang banyak sembahyang kalau tidak menghadap ke barat, menghadap apa? Ke timur. Coba Quran. Nanya kiblat utara selatan, tapi dijawab barat dan apa? Timur. Jadi perkembangan Islam bukan ke selatan, ke utara, tapi yang besar perkembangan dari barat ke timur. Ini ajaran Al-Quran. Sama dengan Al-Quran. Orang itu kalau mikir dari barat ke timur, dengan pikiran timur ke barat, itu lain. Jadi orang itu kalau mikir kok dari timur ke barat, itu sama dengan orang yang bodoh. Taunya matahari terbit dari timur, terbenam di mana? Di mana? Di barat. Tapi orang yang berakal berpikir dari barat ke timur. Oleh karena Indonesia maju itu sudah ada nyanyian dari barat sampai ke timur. Berjajar pulau-pulau. Tidak dari timur ke barat. Tapi dari barat mana? Ke timur. Wah, ini coba Quran. Sama Ibrahim dengan Nomrud. Nomrud bodoh. Memikirkan dari timur ke barat. Watul alaihim naba'al ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghrib fa'ti biha minal maghrib fabuital ladzi kafar. Ada orang bodoh namanya Nomrud. Ditanya oleh Ibrahim, di mana matahari itu? Terbit dari timur ke barat. Itu orang bodoh. Kata Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Pikir matahari itu dari barat ke timur. Jadi orang itu kalau sudah mikir matahari dari barat ke timur, pikirannya lebih canggih daripada mikir dari timur ke barat. Tapi kalau pikiran timur ke barat, yang tahu hanya siang dan apa? Malam. Tapi kalau sudah mikir matahari itu bergerak dari barat sampai ke timur, berapa hari? Antara 360 hari. Jadi tahu setahun itu sama dengan 360 derajat. Pikiran tahu derajat dengan pikiran tahu terbit, itu mana yang canggih coba? Hah? Derajat. Sama dengan pikiran rembulan kayak begitu. Rembulan itu orang yang bodoh mikir wis ndadari rembulan. Wis suruh. Tapi orang yang pinter rembulan itu dari barat ke timur.
Dari barat ke timur rembulan itu dalam 14 malam. Oleh karena itu kalau 14 malam berarti sudah menempuh 180 derajat. Nah, ini pikiran dari barat. Selamanya Indonesia itu kalau mikir orang bodoh dulu itu dipikir matahari dari timur ke barat. Tapi setelah bangsa Indonesia maju tidak dari timur ke barat tapi dari barat sampai ke timur. Nah ini ayatnya. Pikirlah dari barat segala. Jadi memikirkan sesuatu itu ada pikiran di balik layar, di balik batu, di balik apa yang kau ketahui dengan mata. Ini benar-benar menurut ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Numrud dari timur ke barat, pikirkan wahai yang orang bodoh Numrud dari barat kemana? Ke timur. Sehingga kau akan tahu Tuhan. Sampai sekarang manusia masih berpikir, kalau bulan 14 malam separuh, mengapa bulan itu 29 atau 30? Yang 2 malam di mana? Yang 1 malam di mana? Kalau orang bodoh enak saja, lagi angkrem loh penaya. Ini teknologi barat dipantau terus. Bulan itu. Jadi tidak kayak pikiran orang yang nggak tahu kata baru nopo angkrem lagi angkrem niki. Oleh karena itu saya gembira sekali ini. Bulan mana ini? Bulan April. April itu bulan yang kemana? Keberapa? Hah? Kalau dimulai dari Al-Quran yang ke-7. Al-Quran mulai Oktober, November, Desember. Januari, Februari, Maret. 6. April berapa? Berapa? 7. Orang itu harus tahu 7. Jadi kalau enggak tahu 7 berarti bodoh. Tahu bahwa hitungan itu 77. Oleh karena jangan sampai tidur, kata Imam Ghazali, yang baik tidur itu 8 jam. Tapi 7 cukup. Oleh karena apa? Sebab ada orang kok usianya tidak kuat tua, tidurnya kurang 7 jam. Nah, jadi 7 ini penting. Jadi tahu 7 apa? Apa 7 hari. Kerja kalau bisa ya 7 jam. Lain-lain 7 jam. Sehingga 7 kali 3 berapa? Hah? 21. Yang 3 jam untuk ibadah. Jadi per 8. Oleh karena itu pintu surga ini 8. Sebab disediai per 8. Per 8 berapa? 3 jam. Ibadah jangan banyak-banyak. Cukup berapa? 3 jam. Baik sekali itu. Jadi yang lain-lain untuk nyanyi, untuk itu, untuk ini. Yang masih muda-muda itu 7 jam untuk tidur, 7 jam untuk apa? Untuk kerja dan lain-lain. Kemudian ibadah itu hanya dibatasi berapa? 3 jam. Sehingga 21 sama 3 berapa? 24. Sehari semalam 24 jam di sini. Jadi ukuran 7 ini penting. Sampai manusia harus benar-benar cukup masalah 7. 7 ini cukup. Pitu niku wah mboten usah kula kandhakake niku. Nggih. Nggih. Sing penting 4. Ya. Quran mengatakan yang penting berapa? 4. 4 itu
wong urip iku beda karo hayawan. Butuh sandang, pangan, papan. Ini. Jadi kalau nggak sandang, ya nggak baik. Papan harus punya. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayatan. Jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rizqillahi washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mencontohkan Sabah. Sabah itu negara yang paling awal. Ada yang mengatakan Sabah itu azal. Oleh karena dikatakan azal itu artinya yang pertama. Tidak ada apa. Sabah. Jadi sebelum Babylon, sebelum ada negara yang maju, Quran mengatakan Sabah itu maju. Sabah itu maju sebab tahu yang tiga ini maha penting. Apa itu? Laqad kana li Sabain. Sungguh benar ada bagi Sabah papan. Papan ada jannatani an yaminin wa shimal. Ada dua kebun. Kebun untuk papan, untuk apa? Sandang. Jadi sehingga papan, sandang apa? Pangan. Tiga. Kemudian firman Allah tidak cukup hanya itu. Kau menjadi umat manusia butuh yang satu. Apa empat itu? Sebagai hidup fitrah insan. Hidup yang menurut asal fitrah manusia. Jadi sandang, pangan, papan tidak cukup. Harus tambah satu. Apa? Fitrah. Kehidupan fitrah. Sehat menurut manusia. Apa dalam ayatnya? Allah menjadikan bainahu wa bainal quran lati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna lahumus sayr siru layali wa ayyaman aminin. Manusia hidup harus benar-benar melaksanakan kehidupan fitrah manusia. Manusia hidup tidak seperti hayawan. Segala apapun manusia hidup ini harus ada hubungan dengan yang lain. Oleh karena firman Allah antara Sabah dengan negeri yang diberkahi itu bisa hubungan. Dibuat kemakmuran antara Sabah dan negeri yang diberkahi itu rumah-rumah yang bermunculan dari orang-orang yang miskin bisa hidup kebersamaan. Ada kaya, ada miskin. Tetapi miskin mempunyai pekerjaan yang cukup, tidak ada penderitaan. Ini namanya hidup sosial. Ini ajaran Al-Quran. Jadi tidak cukup sandang, pangan, papan. Dan tidak cukup akan kesehatan, tapi sehat yang menurut fitrah insani bahwa manusia itu benar-benar dibuat oleh Allah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi manusia tidak bisa akan lahir tanpa ada bidan. Tapi kalau sapi tidak butuh bidan. Tidak bisa manusia kawin tanpa ada perkawinan. Meninggal juga diadakan upacara meninggal dunia. Ini sosial. Itulah waja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran zahirah. Wa qaddarnahum as-sarsiru layali. Bahwa manusia membutuhkan keamanan. Oleh karena itu di dalam hadis mulai kapanpun manusia butuh polisi. Polisi adalah letak
amanat Allah yang diserai oleh Allah keamanan. Siru layaliya wa ayyaman amin. Tapi apa yang terjadi? Mengkufuri mereka nikmat Allah. Kemudian hanya untuk dongengan saja. Itu Sabah. Letak di mana Sabah ada di negeri Arab. Tapi sudah tidak mungkin dikembalikan lagi sebagaimana ayat-ayat Allah. Dulu ada dataran tinggi, dataran rendah yang untuk cocok tanam. Ini Allah memfirmankan saiki wae untuk ucap-ucapan tok. Mila saya menika para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sebagai bangsa Indonesia. Sing bangsa Indonesia ini dari Jawa Tengah, sama Jawa Pak. Jawa Tengah. Cobi. Di mana pertama kali Indonesia ada kemajuan? Sesudah datang sastra atau budaya Sangsekerta. Di mana tempatnya? Jogja, Solo. Oleh karena omongane ora iso basa alus kula badhe dahar itu tidak tahu akan tata kerama manusia. Nah niki alhamdulillah kula dalu niki pancen sangat di Jepara yang sudah usia 88 ini saya kuat-kuatakan saestu. Kula kuat-kuatakan. Biasanya niku niki pun kula kuat-kuataken. Pengen Jepara niki wangsul. Saya di Jawa Tengah hidup itu tahu pembangunan masjid indah-indah. Waktu zaman berapa tahun yang lalu, mulai tahun 80 90. Nah, saat niki apa Jepara ini? Nah, niki monggo. Niki perlu kita gagas lan perlu Jepara kita bangkitkan kembali sebagai contoh daerah-daerah yang lain. Kula pancen terus terang guru-guru kula niku ing Jepara. Ing Jepara. Jadi sama dengan Ibu Kartini. Rembang itu ketularan kopi di ketularan Jepara. Ibu Kartini lambang An-Nisa'u Imadul Bilad. Wong-wong wadon niku dadi pokok pugeraning negara. Oleh karena itu Nabi itu kawin pertama kali hanya Khadijah. Ndak wahyo. Jadi Kanjeng Nabi kok sampai garwane songo, perintah Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya wahyo anut Kanjeng Nabi, bohong. Kau yang perintah siapa? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku garwane sak sampunipun panjenenganipun Sayyidah Khadijah. Sing nalika Sayyidah Khadijah itu tidak kawin yang lain. Bahkan Khadijah itu dikenang sampai kapanpun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarean kalian Sayyidah Khadijah an Sayyidah Aisyah. Sarean kan Sayyidah Aisyah berbicara macam-macam. Datang adik Khadijah halah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini adik Sayyidah Khadijah. Serentak Kanjeng Nabi duduk meneteskan air matanya. Apa kata Nabi? Fa wallahi kalaka anni sami'tu sauta Khadijah. Kalau aku krungu suaranya Khadijah, karena suara siapa? Halah, adik Sayyidah sinten Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, "Qad abdallallahu laka
man huwa khairun Khadijah ya Rasulullah. Tazawwajta Khadijah wa hiya saibah, tazawwajani wa ana bikr. Panjenengan ampun digenti dening Allah sing langkung sae timbang Khadijah. Panjenengan kawin Khadijah, Khadijah pun rondo. Panjenengan kawin kula tasih perawan. Kata Nabi, tazawwaju Khadijah wa ana bikr wa tazawwajtuki wa ana sayyid. Aku kromo karo Khadijah, aku jejoko. Aku kawin seliramu wis duda. Kawin Joko iku ora ana mok pilih kaya nalika Joko. Nah. Niki Sayyidah sinten? Khadijah. Jadi kemudian Kanjeng Nabi kawin sampai 9 itu perintah Allah. Diperintah kawin Sayyidah Saudah. Sebab kawin krono akhirat tok. Sayyidah Saudah matur dhateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ma aradtu minka kama aradat an-nisa minar rijal. Tazawwaj ana ma uridu illa an akuna min ummahatil mu'minin yaumal qiyamah." Itu kata Sayyidah Saudah. Saya untuk panjenengan kawini niku ora kepengin kaya dene wong wadon karo wong lanang. Soal niku pun kula pasrah dengan mboten sampean kempali monggo. Ning kula kepengin benjing teng swarga niku sareng kalian panjenengan. Niku kalian sinten Sayyidah sinten Saudah. Kawin kalian Sayyidah Aisyah diperintah kali Allah. Melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wallah ya Rasulullah, ma ra'aitu bikran kama sai al-bikr allati suratuha fi sidratil muntaha." Ora ana gambar wong sing paling tak senengi kaya dene gambare wadon enom sing ning gone godhong Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi mundhut, aku dudono. Dipersakaken. Niku gambare Sayyidah sinten Aisyah. Yo Sayyidah Aisyah dikromo kalian Gusti Kanjeng Nabi keranten niku perintah saking Allah supaya bener-bener gambar sing ana ing Sidratil Muntaha dadi garwane Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kromo kalian Sayyidah Hafsah. Rewel iku 5 rewel setengah. Tapi qawamatun sawamah. Di antara garwane Kanjeng Nabi songo sing paling nek dalu jungkung terus poso terus ora ana kaya jaine Sayyidah Hafsah. Yaiku putrane Sayyidina Umar. Kerase 5 keras setengah. Jadi semuanya ada. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Sofia itu orang Yahudi. Yang sudah ada tunangan. Ono sementara podo hati kalian Dihya al-Kalbi. Tapi Allah perintah la takhillu Sofiyatu illa laka ya Muhammad. Sofia iku ora halal kejaba mok kawin siramu. Sebab itu tokoh Yahudi sing paling apik wong wadon Yahudi ora ana kaya Sofia. Mongko wis disenengi kalian Dihya al-Kalbi. Kata Nabi, khudh ghairaha ya Dihya fa inna khaf Sofiyah la takhillu illa li. Yang dihalalkan hanya saya. Ini perintah. Jadi Allah kawin Sofiyah, kawin Sayyidah Maimunah. Sebab Sayyidah Maimunah kagungan putra angkat Abdullah bin Abbas. Sing akhirnya jadi anak asuh Nabi. Ahli tafsir itu semua sangka Abdullah bin Abbas. Sayyidah Ramlah yang paling kaya.
Sayyidah Romlah mempunyai kekayaan 8 kilo emas murni. Tidak ada wong sak Jepara sing duwe kagungan emas 8 kilo wong wadon wonten apa mboten? Jadi orang kaya istri Nabi itu Sayyidah Romlah. Oleh karena dikala Bizantium dihadapi oleh Nabi, siapa yang menjadi pendamping Nabi? Sayyidah Romlah, orang kayawan. Sama dengan Utsman. Kalau Utsman membantu Nabi menghadapi Bizantium dengan uang 32 kilo emas, Sofiyah mempunyai uang 8 kilogram emas. Nah, ini Romlah. Ada? Tidak ada. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Hindun. Kanjeng Nabi kawin Hindun sebab mempunyai anak asuh, budak istri yang akhirnya jadi anak asuh Nabi, dididik, dikawinkan oleh budaknya Abdullah bin Zaid bin Sabit, mempunyai anak Hasan Bisri. Siapa Hasan Bisri? Ahli tarekat semuanya itu sanadnya dari Hasan Bisri. Sama niyatun fit tabi'ina qad intaha ilaihim jami'uz zuhdi fafham tursyadu humul Hasanul Bisri. Ini Hindu. Sayyidah Zainab, perintah Allah sendiri. Wali perkawinan Zainab adalah Allah. Saksi perkawinan Jibril dan Mikail. Bukan main ini Zainab. Jadi dikawinkan oleh Allah sendiri. Jadi Allah memperkawinkan hambanya 2 kali. Pertama kali Adam dengan Hawa, 2 kali Muhammad dengan Sayyidah siapa? Zainab. Sesudah Zainab, Sayyidah Juwairiyah, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Juwairiyah itu orang desa. Protes sahabat, mengapa Nabi kok kawin orang Badui? Sampai rame, tapi tetap Juwairiyah menjadi istri Nabi. Sampai sekarang dibuktikan umumnya kiai ku kon desa. Jadi KMK, kiai masuk kota. Jadi kalau ABRI masuk desa, kiai itu biasanya masuk kota. Nek wis ning kota kadang ora gelem balik ning desane. Nah, itu karena Nabi kawin dengan Sayyidah siapa? Juwairiyah. Jadi perkawinan Nabi 9 menggambarkan kemajuan umatnya itu kayak istri-istri Nabi yang 9 ini. Di sini saya memang sengaja ini karena Jepara ini jadi pokok. Ibu Kartini dari mana? Dari mana? Jepara. Rembang itu untuk ikut apa? Jepara. Mila ibu-ibu asal dalu niki niat ape, insyaallah Jepara akan menjadi panutan di Jawa Tengah ini. Allahumma amin. Para rawuh, para sederek menika ingkang saged kula aturaken niki pun empet-petan niki ya. Orang yang sudah 88 bisa ini pun alhamdulillah. Jadi ini barangkali apa ini akhir saya di Jepara, wallahu a'lam. Ini saya sangat terkesan dengan kedatangan Pak Broto ke rumah saya. Jadi saya tidak bisa untuk bisa bersama Pak Dr. Subroto itu, yang mana beliau adalah termasuk para sarjana yang tidak dipisahkan dengan keislaman, ekonomi Islam. Ketahuilah bahwa tahun hijrah itu tiap ganti manusia akan ganti. Yas'alunaka 'anil
ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi kalau ada ratusan tahun hijrah ganti, ini sudah tahun berapa? 1400. Ini 1400 ini berubah. Semuanya pondok-pondok berubah. Kalau tidak mau ada sekolahannya, mati pondok takandane ya. Ini mulai tahun berapa ini? 1400. Masjid kalau tidak dibangun ya kurang baik. Saya melihat masjid yang ada di Atlantik, yaitu Masjid Casablanca, yang dibangun di tengah-tengah lautan apa? Atlantik. Saya ingin di Casablanca duha di situ. Kemudian saya datang di masjid akan duha, akeh ibu-ibu roke cekak-cekak. Mereka ningali masjid yang terindah di dunia, yaitu Masjid Casablanca. Makanya ibu-ibu nek dereng peso Masjid Casablanca, urung roh masjid yang terindah di dunia pada waktu sekarang ini. Alhamdulillah kula mriko ning ora sida duha, mergo roh pupune wong wadon-wadon itu. Banyak turis yang ada di sana. Jadi akhirnya saya tidak duha, saya undur di kapal terbang saja, sudah di airport terus pulang itu. Nah, jadi kayak begitu. Jadi kalau di sana ada Casablanca, insya Allah di Indonesia ini tidak lama lagi akan menjadi masjid ini akan terindah. Saya lihat di mana-mana masjid itu berubah. Tempat saya itu berubah semuanya. Nah, ini Masjid Jepara yang harus berubah yang pertama kali. Dulu yang mulai masjid berubah itu Jepara, sekarang sudah masanya ganti, tapi kok belum ada pergerakan. Insya Allah habis April ini akan Jepara maju. Allahumma amin. Lan kula nyuwun ngapunten sing kathah menjaken nerasaken cekap menika lan donga kula suwun mangke napa mosok kula sajae kula niku kepengin dungane Kiai Makmun atawi ingkang rakane Kiai Hayatun, kalau tidak yang dari Kudus itu yang mandi dungane niku nggih. Ya, saya nanti mengamini dan saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan diterima, dikabul oleh Allah menjadi cita-cita bersama memajukan khusus apa? Jepara. Napa kula sing donga niki? Nggih, monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نستمع يا الله في هذا المجمع العظيم يا الله لذكر قيام يا الله مدينة جبارة ومنطقة جبارة. فاجعل هذه الذكرى ذكرا مباركة ذكرا مقبولا منك يا الله حتى كانت جبارة يا إلهنا بلدة طيبة وأنت رب غفور. اللهم يا محول الخول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال واجعل حال جبارة يا الله في أحسن الحال في أحسن الأحوال في حال يا إلهنا يا الله كما كان عليه صاحب أحسن الحال وأحسن المقال. يا كبير يا متعال أكرمنا وأكرم جبارة في حسن الحال في الحال والمعال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا ومريضة إلا شفيته وشفيتها ولا مسافرا إلا رزقته السلامة واثبت في الأولى والأخرى في السفر والحضر
يا إلهنا في الباب والإنابة برحمتك يا راهب العطية. اللهم 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 يا ولا تجعل يا الله حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب يا مالك الدنيا والآخرة، واختم لنا منك بخير. اللهم خل هذه العقدة وأزل هذه الأسرة، ولقنا حسن الميسور، وقنا سوء المقدور، واكفنا شر المنقلب. ما مننت به علينا فتمم، ولا تصم عنا بذنوبنا، وحقق لنا رجاءنا، وحقق لنا ظنوننا، واجعلنا يا الله بعد هذا يا الله على خير حال وأحسن الحصال برحمتك يا واهب العطية يا إلهنا ومحسن الحال والأحوال والخصال. اللهم إنا نسألك حسن الختام والفوز بالجنة دار الفضل والإنعام برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم برحمتك يا رحيم يا الله. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا الله. يا الله دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، ولا تخيبنا برد دعواتنا، وأنت ربنا ولا رب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun lan ngapunten sing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.